Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun saudara berada. Dalam video ini saya ingin berbagi wawasan dengan tema anjuran untuk berjapa mantra. Saudara sekalian, kita sebagai umat beragama yang dalam beragama sudah diakui pemerintah karena memenuhi syarat, yaitu salah satunya memiliki kitab suci. Jadi dalam kita beragama tentu sedikit tidaknya kita harus mengikuti petunjuk dari kitab suci. Nah, salah satu dari kitab suci yang termasuk di dalamnya sebagai kitab suci Hindu adalah kitab suci Manawa Dharma Sastra. Nah, dalam beragama sekiranya isi dari kitab suci Manawa Dharma Sastra itu bisa dijadikan petunjuk dalam beragama. Nah, salah satu petunjuk tentang beragama ini berupa anjuran untuk melakukan japa mantra, Nah, saya temukan anjuran untuk berjapa mantra ada pada bab 2, Sloka 101 dari kitab suci Manawa Dharma Sastra. Nah, isinya kayak begini, saya bacakan dulu. Purwam Sandyam Japam Stitet Sawitrim Arka. Nah, dibaliknya ini Darcanat Pacimam tu Samasina Samyak Griksa Vibrewa Vanat. Nah, artinya hendaknya ia berdiri di waktu subuh melakukan japa sawitri sampai matahari terbit, tetapi di waktu sore boleh dengan cara duduk sampai cakrawala tampak dengan jelas. Nah, jadi kalau kita beragama berlandaskan kitab suci, nah tentu kita mengikuti perintah-perintah yang ada di dalam kitab suci, dan salah satu anjurannya adalah untuk melakukan japa mantra. Jadi kalau masyarakat di desa melihat teman-teman melakukan japa mantra, mungkin bagi yang tidak mengenal dan tidak terbiasa akan bertanya-tanya, kok melakukan japa mantra? Kan selama ini anjuran pusat dari pemerintahan kita yang di bidang agama Hindu kan sudah menetapkan tata cara beragama atau bersembahyang dengan mengikuti aturan Pancasembah dan Trisandyo. Nah, sekarang kok ada berjapa? Nah, sekiranya kalau kita mengacu pada kitab suci, nah umat-umat yang mungkin suka membaca kitab suci tidak ada salahnya kok melakukan japa mantra, karena ada perintahnya di sini, tertulis ini dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra. Jadi tidak salah, dibenarkan karena ada anjurannya. Nah, selanjutnya pada sloka 102, masih kelanjutan dari sloka tadi. Sloka tadi kan sloka 101. Nah, sloka 102-nya berbunyi kayak begini. Purwam Sandyam Japam Sritan Rai Cemeno Wiya Pohati Pacimam tu Samasino Malam Kanti Diwaktram. Nah, artinya ia yang berdiri di waktu subuh mengucapkan japa sawitri menghapus dosa yang dilakukan selama malam sebelumnya, tetapi ia yang duduk mengucapkannya di waktu senja memusnahkan dosa-dosanya yang dilakukan di siang hari. Saudara sekalian,
telah jelas disebutkan oleh isi sloka dari kitab suci Menama Dharma Sastra, sloka 102 bab 2, yang mana fungsi atau manfaat dari melakukan japa di saat subuh itu untuk menghapus dosa-dosa di malam hari yang sebelumnya. Dan itu kalau berjapa di waktu sore, nah itu berguna untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan dari pagi sampai sore hari. Jadi sesuai dengan anjuran dari kedua sloka tersebut, tentu kalau kita setiap hari melakukan japa akan memungkinkan pikiran kita, hidup kita tidaklah sampai kepenuhan dosa. Nah, perlu diketahui oleh umat Hindu sekalian bahwa dosa yang dimaksud dari sloka ini adalah berupa kenangan-kenangan kita dari berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang berupa memori gitu ya, kenangan atau karma wasana. Itu disebut dosa, merupakan dosa yang halus, dimana dosa-dosa yang berupa memori, kenangan itu tentang duniawi kalau dibiarkan lama membuat pikiran kita menjadi berwarna gelap. Nah, dari dosa yang halus yang amat kecil itu menumpuk jadi banyak, membuat pikiran gelap, lalu kekuatan gelap semakin banyak di pikiran. Nah, kekuatan gelap itu akan mendorong kita melakukan dosa-dosa yang lebih besar nanti, membunuh, menyakiti orang, bertengkar, mencuri, dan lain sebagainya. Karena itu, supaya dosa-dosa yang disengaja seperti itu tidak dilakukan, sekiranya dosa-dosa yang halus yang tidak disengaja menempel di pikiran itu perlu dihapus tiap hari dengan melakukan japa mantra ya, melakukan japa Gayatri. Kalau ini kan dianjurkan japa Gayatri karena mantra Gayatri itu sebagai ibunya Weda. Nah, itu perlu dilakukan tiap pagi sore hari. Kalau tiap pagi di pagi hari tidak sanggup berdiri, kan di sini anjurannya berdiri, tidak kuat berdiri, mungkin bagaimana ya kalau orang kita berjapa berdiri. Kalau tidak kuat ya duduk aja, nggak jadi masalah. Intinya adalah dosa-dosa dalam pikiran terhapus sehingga pikiran kita bersih, bagaikan langit yang bersih, tidak ada awan, tidak ada mendung, kan akhirnya sinar matahari memancar. Begitu juga kalau pikiran kita bersih, sinarnya dari dalam diri itu sinar suci Atma memancar keluar sehingga menerangi pikiran kita. Saudara sekalian, yang namanya japa itu ya adalah pengucapan mantra berulang-ulang. Karena apa harus berulang-ulang? Karena banyak sekali kita punya noda, punya memori dalam pikiran. Kalau dihapus, digosok satu kali, ibarat kita menghapus papan tulis. Kalau banyak tulisan yang di papan, kalau kan tidak bersih. Nah, karena itu perlu diulang-ulang. Seret. Begitu juga untuk menghapus memori, menghapus kenangan supaya tidak hang seperti HP kepenuhan memori. Itu penting melakukan japa ya, diulang-ulang dia. Begitu aja prosesnya. Bisa dipercepat tapi jangan cepat sekali. Yang penting kata-kata dalam berjapa itu jelas. Saya pengucapannya kayak gini: Om Burbaswah Tatsaviturarenyam Bargo Dewaso Dimahindirna Prachodaya. Ini sistem japa. Kalau pujaan baru lain, dilakukan, dia dilantunkan dengan tentu iramanya jadi agak panjang dia, jadi tidak beda dengan berjapa. Nah, itu ya. Jadi penting ini sudah ketahui bersama, terutama supaya menginginkan hidup tidak cepat hang ya. Nanti kalau sudah hang kita jadi beleng-belengan, pikiran kita kacau, tenaga loyo. Karena apa? Memori itu juga dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kalau sudah menumpuk di memori itu membuat energi kita terhalang, yaitu energi Atma tertutup. Karena sumber energi, sumber kekuatan di dalam diri manusia adalah ada Atma. Energi Atma itu bagikan percikan api busi. Sedangkan makanan yang merupakan yang kita ketahui sebagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari itu ibarat bensinnya. Kalau bensin dalam motor kalau tidak ada perapian pada businya bagaimana? Apa motornya bisa hidup? Begitu juga kalau sinar suci Atma ini terhalang,
oleh memori yang gelap bagaikan busi motor yang hitam, memungkinkan busi perapiannya tidak kelihatan, tentu tidak ada pembakaran yang terjadi. Begitu juga kalau perapian kita, sinar suci atma itu tertutup oleh memori yang tebal, tidak bersinar, tidak keluar di akal budi kita, di batin kita. Nah, makanan atau sari-sari makanan tidak akan terbakar sehingga tidak menghasilkan energi, sehingga kita jadi orang yang loyo-loyoan padahal sudah makan secukupnya. Ibarat kita punya motor, bensinnya full, tapi karena businya sudah, rasanya hilang, bagaimana mungkin bisa motor hidup? Kan begitu juga kalau memori sudah full, tidak pernah dihapus-hapus, tidak pernah dibuka-buka, tidak mau membuka diri pada ajaran agama, ya, ada masih ajaran tetap menutup. Nah, dikira hidup itu selamanya akan sehat selamanya, kan tidak. Ada masnya akan loyo bila mana memori sudah full, perapian hilang, ya, tentu hidup kita jadi tidak bertenaga loyo. Nah, karena itu supaya api di dalam diri kita tetap bersinar, muncul seperti perapian busi, itu perlu kita punya memori, pikiran bawah sadar. Kan penuh memori itu dihapus tiap pagi, tiap sore dengan melakukan japa ya Gayatri diulang-ulang. Saya mengucapkan di pagi hari sampai 1 jam, itu mungkin bisa sampai 400-500 mantra Gayatri saya ucapkan. Soalnya dulu pernah loyo-loyoan, maka saya mengambil ini ilmu japa mantra, ada kitab suci. Nggak salah kan, karena ada petunjuknya, ada kitabnya. Nah, kita sebagai manusia yang beragama kan diakui oleh pemerintah karena punya kitab suci. Jadi mau tidak mau petunjuknya ikuti apa yang dianjurkan oleh kitab suci. Salah satunya anjuran berjapa setiap pagi dan sore hari, yang berguna untuk menghapus dosa-dosa yang halus, dosa-dosa kecil yang tidak sengaja melengket di pikiran. Nah, dosa-dosa ini kalau tidak dihapus akan memacu kita untuk melakukan dosa-dosa yang lebih besar. Karena itu, supaya tidak melakukan dosa-dosa yang lebih besar, dosa-dosa yang tidak sengaja nempel di pikiran dalam bentuk memori atau karma masalah, itu perlu dihapus dengan menerapkan japa mantra. Kalau tidak pernah dihapus, nanti hidup kita ini kayak begini, kayak udang bungkuk gitu. Kenapa? Di pikiran full memori, bagikan udang menaruh kotoran di kepala. Itu semua gambaran ke udang. Kalau dikasih tutur seperti udang itu mundur. Nah, itu pengaruh dari kekuatan guna tamas yang melekat di pikiran kotor. Kalau dikasih tutur mundur kayak udang, tidak mau maju, mata melotot, tak pernah terpejam. Kan kayak gitu udangnya kan. Udang mana pernah matanya terpejam? Pasti melotot terus begitu, terpukul. Nah, itu kalau mata udang yang terus melotot itu menggambarkan dalam kondisi sadar kita tidak pernah memejamkan mata untuk melakukan japa mantra. Pejam punya kepanjangan, penting japa mantra untuk ini menggosok pikiran, membersihkan pikiran supaya tidak penuh memori, supaya tidak kotor. Kalau melotot punya kepanjangan, ya, melupakan Tuhan, ngotot-ngototan, ya, atau melalaikan ajaran agama, tidak berjapa, hanya ngotot, ngadu otot, cari kerja aja, udang uang doang yang dipandang, kan kayak gitu. Itu namanya mental udang. Nah, kita sebenarnya semua punya mental udang, tapi dengan pengetahuan agama kita sadar kita harus membersihkan. Di balik kegiatan kita untuk memikirkan duniawi, ada kotoran soal pikiran masuk, itu perlu dibersihkan dengan japa mantra sesuai dengan kepanjangan kata pejam, penting japa mantra. Dalam kondisi sadar sengaja kita pejamkan mata untuk melakukan japa mantra. Nah, bagi orang yang hidupnya kayak udang, hanya pejamkan mata pada saat tidur. Kalau sudah tidur nggak ingat apa-apa, tidur dengan mimpi sudah, dengan hayalan hari esok begini, hari esok begitu, kan begitu. Jadi saudara sekalian, demikianlah sebuah anjuran dari kegiatan untuk melakukan japa mantra. Kalau kita
suka membaca kitab suci, ada pada kitabnya, jadi tidak salah itu. Nah, anjuran-anjuran seperti ini tidak pernah diterangkan oleh kita punya pejabat-pejabat di bidang agama yang dulu di pemerintahan. Seharusnya ini diinformasikan kepada masyarakat biar pikiran masyarakat jadi sehat, jadi bersih. Kalau pikiran bersih tanpa memori, guna tamas tidak bercokol, masyarakat jadi sehat. Kalau memori dibiarkan menempel di pikiran, dipenuhi dengan memori ya guna tamas bercokol, jadi mental masyarakat dikendalikan oleh sifat tamas sehingga bersifat cuek, apatis, masa bodoh. Kan kayak begitu, lama-lama jadi bodoh. Nanti kalau ditanya tidak tahu, emang begini, menang sudah, jadinya beku itu belok kukuh ya, belok tapi kukuhnya indang anak belok aja kukuh kan sing indang sing buri indangnya ramai. Nah, gimana caranya enak itu ya nak belok tapi kukuh kan pendirian. Nah, lautan begitu abu kebelokannya kukuhin subuh banyak tambah beku kan begitu jadinya. Jadi saudara sekalian, bagi teman-teman yang inteleknya main, lakukan japa mantra, tidak salah kok, demi kebaikan supaya pikiran kita bersih, supaya dari pikiran yang bersih badan jadi ringan, pikiran ringan, badan ringan, tidak terlalu berat jadinya. Memori itu memberatkan, yang lama-lama membuat isi kita jadi bungkuk kayak udang, uang doang dipandang gitu dalam hidup. Kalau dikasih kitab suci, diceritain kayak gini, wah mundur, kayak udang mundur, lari mundur. Ada kepanjangan kata mundur tuh muntah diberikan tutur, kan begitu. Sing mandangan gitu payo tuh tutur kenapa mau main nyak pipis apa ibu kan gitu. Jadi saudara sekalian, ikuti kitab suci dalam beragama, yaitu terapkan japa mantra setiap pagi sore hari hanya untuk membersihkan pikiran dari memori. Jangan sampai menumpuk. Kalau menumpuk kasihan. Memori itu membuat ingatan kita jadi melemah, kecerdasan mundur, tidak ada kemajuan, fisik cepat bungkuk, apalagi tua fisik bungkuk, energi atma dihalangi, tidak mencair, tidak keluar, sehingga tidak ada menopang fisik, sehingga lemah, jadi orang bagaikan udang yang tidak ada getihnya. Kan begitu. Jadi saudara sekalian, mungkin segitu dulu cerita saya dalam memaparkan masalah japa mantra atau anjuran berjapa mantra. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya sebagai manusia biasa kebetulan juga tidak jadi apa-apa, tentu banyak kekurangannya dalam menyampaikan cerita ini. Mungkin agak ngengek, tidak jelas gitu, karena ini istilahnya bukan kerjaan harian saya ini, tapi kebetulan saya mengerti seperti ini, pengen rasanya berbagi kepada orang yang mau menerimanya. Tapi kalau yang enggak, ya mau diapa. Sama halnya kalau kita jadi sales di jalanan, ada yang beli, ada yang enggak. Nah, urusan yang beli oke, urusan enggak ya mau oke juga. Ya, saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Santi 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 Om.